Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eko Wibawa. Hai, weekend. Nah, mungkin weekend kali ini, ya kan? Karena memang Eko ngambil videonya itu hari Sabtu, ya kan? Jadi Eko sebutnya weekend. Nah, weekend ini acaranya kalian mau kemana? Coba ayo kasih tahu ke Eko. Kalau memang acaranya nggak berbobot banget, mending kalian di rumah aja deh, ya kan? Kayak Eko kayak gini, di rumah saja, nggak usah kemana-mana, ya kan? Tetap stay di rumah, karena ada virus corona loh guys. Nggak, di sini Eko nggak ngebahas virus corona. Nah, weekend ini kalian mau ngapain sih? Kalau Eko akan ngasih sebuah tips. Tipsnya apa? Tips kesehatan kah? Atau tips olahraga? Olahraga maksudnya kesehatan, bego. Oke deh, tips kali ini Eko akan kasih sebuah tips yang sudah atau yang lagi dirasakan masyarakat semuanya. Ya, kali ini mungkin tetangga kalian atau keluarga kalian atau juga teman kalian yang lagi menderita demam berdarah, ya kan? Pasti ada kan? Yuk. Kali ini kita walaupun mungkin sudah pada tahu cara pencegahannya kayak gimana, tapi di sini Eko akan memberikan tips buat kalian mungkin kalian yang nggak tahu gitu. Eko kasih tahu ya, semoga tips ini juga bermanfaat buat kalian. Pengen tahu bagaimana? Tapi jangan lupa supaya Eko tetap semangat untuk membuat konten-konten. Tolong dong bantu Eko untuk subscribe channel YouTube ini, oke? Coba tipsnya apa aja sih? Ya, kita akan menjelaskan, Eko khususnya ya. Eko akan menjelaskan 3M, ya kan? 3M apa aja? Nah, sekarang Eko akan jelaskan secara rinci, secara detail, ya kan? Buset deh, semangat banget sih. Ya kan? 3M apa aja? Yang pertama, menguras. Terus yang kedua nih, di sini nih. Enggak ding. Yang kedua, menutup. Dan yang ketiga, mengubur atau juga memanfaatkan. Yuk, kali ini kita akan perluas pengetahuan kita tentang 3M. Oke? Langsung aja, sekali lagi buat kalian yang belum tekan tombol subscribe, buruan tekan tombol subscribe supaya Eko selalu semangat. Oke? Damn. Yang pertama, menguras. Menguras. Ya, menguras. Ini Eko itu mau berantem apa gimana sih ini? Ya, menguras ya kan. Menguras yang pertama itu menguras bak mandi kalian. Bak mandi kalian kalau bisa nih ya, yang bak mandi yang bersih itu selama 1 minggu kalian harus menguras 3 kali. Terserah kalian jadwalkan saja, ya kan? Itu demi kenyamanan kalian semua. Jadi buat kalian yang ada di yang kamar mandinya menggunakan atau memanfaatkan penampungan air, ya penampungan air yang dimaksud di sini yaitu tentang bak mandi, ya kan? Jadi Eko saranin 1 minggu 3 kali kalian mengurasnya, ya kan? Jadi supaya kenapa 1 minggu 3 kali? Karena nyamuk itu kita nggak tahu ya kan kapan dia beranaknya, kapan dia bertelurnya. Lebih baik kalian siasati dengan cara menguras bak mandi selama 1 minggu 3 kali, ya kan? Terus selain menguras bak mandi, kalian juga harus mengosongkan ember-ember atau tempat-tempat yang ada airnya itu kalau nggak dipakai dikosongkan saja dan jangan dibiarkan terlentang, maksudnya bolongannya di atas jangan dibalik saja, ya kan, supaya tertutup. Kalau memang ada tutupnya ditutup saja. Jadi selain menguras bak mandi, kalian juga harus menguras atau membuang air-air yang tidak dipakai yang ada di sekeliling kalian. Terus apalagi terus juga ada juga tuh di dispenser, ya kan? Di dispenser atau tempat air minum kalian biasanya di bawahnya itu ada tepak air yang buat tetesan kalau menetes kayak gitu. Nah, di situ harus juga dikuras. Terus apalagi di mesin cuci, di
kulkas kalian atau almari pendingin kalian biasanya di bagian belakang itu ada pembuangan air. Nah itu harus dibuang, ya kan? Karena inget nih, inget. Ayo, tap. Ingat ya, nyamuk demam berdarah tidak tinggal di daerah yang kumuh, ya kan? Nyamuk demam berdarah tinggalnya di daerah yang bersih. Sekali lagi, nyamuk demam berdarah tinggalnya bukan di tempat yang kumuh, melainkan tinggal di tempat yang bersih. Makanya yang tadi aku sebutkan harus diwaspadai. Oke? Dem. Kok dem terus sih? Bodoh amat. Menutup. Ayo, menutup apa? Bener banget. Menutup tempat penampungan air. Contohnya, ya toren kalian tuh. Nah, jadi jangan bangga nih buat kalian yang memiliki rumahnya ada toren, sebuah kebanggaan. Tapi ya memang sebuah kebanggaan kalian bisa menampung air, ya kan? Tapi kalau semakin penampungan air itu nggak pernah dikuras, maka akan timbul jentik-jentik nyamuk. Dan diantaranya mungkin itu si demam berdarah, ya kan? Kalian harus menutup rapat-rapat tuh tempat penampungan air seperti tadi yang aku sebutin toren, terus kendi. Biasanya nih rumah-rumah orang yang suka filosof ketradisionalan, ya kan? Biasanya di setiap sudut-sudut rumah itu ada kendinya, fungsinya buat cuci tangan. Tapi ya memang itu bagus, ya kan? Tapi kan zaman udah maju guys, harus pakai wastafel. Tapi ya itu semua tergantung kalian semua, ya kan? Jadi memang sih kebiasaan orang atau kesukaan orang nggak boleh ada yang larang. Barang-barang gue ngapain lu sewot? Tapi ingat teman-teman, itu ada efek negatifnya, yaitu akan ditimbunin si jentik-jentik nyamuk. Tapi kalau memang kalian kepengin ada kendi di setiap sudut rumah, tapi ya kalian harus giat membersihkan tempat kendi itu. Ya minimal ya yang tadi aku bilang 1 minggu 3 kali gitu. Jadi jangan selalu di-down airnya di situ. Terus apa lagi? Terus biasanya ada drum, ya kan? Drum mungkin tempat-tempat kayak cuci motor kali ya, ada di situ. Terus juga drum ya banyak lah di tempat-tempat kalian mungkin buat memasak gitu-gitu kan. Biasanya kan airnya itu ditampung di drum, ya kan, supaya gampang kayak gitu. Jadi itu juga harus diwaspadain. Oke, tadi itu menutup. Oke, menutup apa aja? Yang pertama toren, drum, terus kendi, ya kan? Oke, semoga kalian bisa mewaspadai dan menutupnya. Yang berikutnya, yang terakhir, yaitu memanfaatkan atau mengubur. Nah, memanfaatkan contohnya barang-barang yang sudah tidak dipakai, kalian seperti daur ulang ya, mendaur ulang, kesannya seperti itu. Mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dipakai, yang berpotensi menjadi si nyamuk itu bisa berkembang di situ. Contohnya kaleng-kaleng bekas. Nah, di situ kalian bisa kubur atau enggak kalian bisa daur ulang si kaleng itu supaya bisa menjadi bahan yang bermanfaat, ya kan? Itu tadi Eko bilang kalau nggak dimanfaatkan dikubur. Jadi di sini di tips yang terakhir yaitu memanfaatkan atau mengubur. Jadi kalau kalian nggak mau memanfaatkan ya udah dikubur saja. Contohnya seperti kaleng, terus kardus-kardus kotak-kotak seperti itu. Terus apa lagi, pokoknya banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu. Oke? Semoga yang tips 3M ini bisa mewaspadain kalian untuk terhindar dari demam berdarah. Dan jangan kepedean ya, wah tempat saya sudah di fogging gitu. Jadi fogging itu hanya untuk mencegah, ya kan, bukan menghambat gitu. Mencegah sama menghambat sama bahaya, kan. Pokoknya tidak 100% kalau di fogging itu akan terhindar dari
si demam berdarah itu. Yes! Pencegahan. Nah, kali ini aku akan mengimbuin sebuah pencegahan buat kalian. Pencegahannya apa sih untuk supaya kita nggak terkena demam berdarah? Tapi tadi aku belum ngasih tahu ya, demam berdarah itu merupakan berasal dari gigitan nyamuk, ya kan? Jadi demam berdarah itu biasanya terjadi pada jam pagi. Wih, ya. Jadi jam pagi sama jam, jadi kalian nih jangan tidur pagi tuh, biasanya nyamuk tersebut bekerjanya pada waktu pagi hari. Ya contoh seperti jam 8 sampai jam 11 itu biasanya mulai tuh nyamuk-nyamuk itu mencari mangsa, ya kan? Jadi nyamuk demam berdarah itu bersumber dari nyamuk malaria atau Aedes aegypti. Nah, yuk kita pencegahannya selain 3M juga ada ini nih tips dari buku yang Eko baca. Sekali lagi dari buku yang Eko baca. Yuk, kali ini yang pertama yaitu menaburkan bubuk larvasida. Sekali lagi menaburkan bubuk larvasida atau yang sering disebut dengan abate. Sekali lagi, abate. Yang pertama, itu ditaburin di tempat-tempat penampungan air ya, seperti toren atau enggak bak mandi kalian. Bentuknya sih kecil-kecil kayak pil-pil kayak gitu deh, ya kan. Terus yang kedua, menggunakan obat nyamuk. Ya, menggunakan obat nyamuk saat ini banyak banget, ya kan? Banyak banget jenis-jenisnya. Ada yang semprot, ada yang bakar, ada yang kertas. Jadi terserah kalian, yang penting obat nyamuk. Nah, dan yang ketiga, kamarnya tuh tempat tidur kalian dibikin kelambu. Kelambu manja, ya kan? Jadi kayak tempat kalian dibikin kelambu supaya nyamuknya tidak masuk ke dalam tempat tidur kalian. Jadi di sekeliling, udah tau lah, nggak usah diajarin. Pokoknya intinya di tempat tidur kalian didirikan kelambu yang dimana kalian bisa tidur nyenyak tanpa adanya satu butir nyamuk yang masuk. Ya. Terus yang berikutnya yaitu memelihara ikan pemangsa jentik-jentik nyamuk. That's right. Ini nih yang hobi ikan. Nah, ini nih ada nilai plusnya nih kalau kalian memiliki hobi memelihara ikan, apalagi ikan predator yang suka makan jentik-jentik nyamuk. Sangat beruntung kan? Jadi kalian bisa tercegah dari si nyamuk demam berdarah. Terus yang berikutnya yaitu apa coba? Nih lihat mata saya. Gila nih lagi Eko benar-benar lagi gila. Yaitu yang berikutnya itu menanam tanaman yang bisa mengusir nyamuk. Contohnya apa coba? Seperti kayak tanaman lavender gitu-gitu. Nah, itu kalian tanam di depan rumah. Ingat, di depan rumah, jangan di kamar. Yang ada tanaman itu nggak tumbuh, layu, ya kan? Jadi di depan rumah kalian atau di lingkungan rumah kalian, tanam yang bisa mengusir nyamuk. Kalau yang kau tahu itu tumbuhannya itu lavender kali ya. Terus yang berikutnya mengatur cahaya. Mengatur cahaya bagaimana? Jadi kalian itu atas rumahnya, ya kan, kalau semangat kalian nggak ada plafonnya, itu kalau ada plafonnya susah juga sih ya. Jadi atap rumahnya itu dibikin kayak atap jendela kaca. Nah, jadi biarkan cahaya matahari menyinari tubuh kita. Wish. Karena nyamuk demam berdarah takut sama cahaya gitu. Jadi kalian juga perbanyak ventilasi, bukan di sekeliling kalian dibikin ventilasi semua. Ya sekedarnya lah, cukup. Jadi kalian harus mengatur sirkulasi cahaya matahari supaya cahaya matahari bisa masuk ke dalam rumah kita. Jadi kenapa? Karena biasanya kalau ada cahaya matahari nggak lembab, karena nyamuk demam berdarah sukanya hidup di tempat yang lembab. Makanya biarkanlah cahaya matahari masuk gitu.
Terus ini nih yang sering ibu-ibu nih. Ini gue sebel banget sama ibu-ibu nih. Ibu-ibu sering banget ngelakuin kegiatan ini, menggantung pakaian yang mau dipakai lagi, digantung di belakang pintu, digantung di kamar mandi, digantung di mana lah, pokoknya digantung di mana ada gantungan pasti ibu-ibu tuh sering banget menggantung pakaian di situ. Itu bisa menyebabkan demam berdarah di situ. Maksudnya nyamuk demam berdarah hinggap di situ. Jadi itulah pencegahan yang kedua. Tadi 3M, yang berikutnya yang ini. Oke? Semoga tips mencegah demam berdarah bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Oke? Kali ini saya Eko Wibawa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye. Semoga berhasil ya guys. Bye-bye.